Malam ini kita memulai lagi doa semalaman kita, baik untuk bercerita kepada Tuhan, apa-apa yang menjadi isi hati kita, pengalaman kita, apa yang menjadi kerisauan hati, keinginan hati, ya. Kalau beberapa waktu lalu saya baca sebuah buku, saudara, ya, tentang orang yang dibawa ke surga, ya. Ternyata di surga itu ada kitab yang lebih lengkap daripada yang kita punya. Ya, kalau cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus di bumi hanya keempat kitab Injil, ya, tidak tebal. Ternyata di surga ada lebih lengkap lagi. Ya, jadi detail satu persatu kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan lakukan hari demi hari selama dia di bumi, saudara. Jadi kemudian orang yang dibawa ke surga itu bertanya, untuk apa? Kenapa kok berbeda dengan yang kita punya? Kalau kita punya hanya keempat Injil cerita tentang Tuhan Yesus kan, dan itu pun tidak lengkap sekali hari demi hari kejadian dan kesembuhan demi kesembuhan, ya. Karena Tuhan katakan apa yang tertulis itu sudah cukup. Saudara, yang ditulis oleh ya Matius, Markus, Lukas, ya. Itu semua keempat Injil itu sudah cukup. Ya, tapi nanti di surga ada kitab yang lebih lengkap lagi, dan setiap orang yang masuk ke sana bisa membacanya hari demi hari, ya, tebal sekali karena itu bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus hari demi hari yang begitu detailnya. Saudara, ya. Jadi kemudian juga saudara, dia dibawa bagaimana dia mengerti Tuhan Yesus berdoa. Ternyata setiap hari itu kalau Tuhan Yesus berdoa itu dia ngomong kepada Bapaknya, juga dia melaporkan segala sesuatu, saudara. Ya, bahwa dia mau dirajam orang Yahudi, bahwa dia ditolak, dan lain-lain. Dia melaporkan semuanya kepada Bapaknya. Ya, jadi itu juga membuat wawasan kita menjadi berbeda, bahwa doa itu tidak hanya selalu harus dengan memuji, menyembah, langsung naikkan pujian. Tidak. Ya, ada juga yang langsung, ya cerita apa adanya. Cerita apa adanya. Saudara, saya pun beberapa hari ini cerita kepada Tuhan apa adanya, saudara, ya. Karena sejak hari Rabu minggu lalu, itu perasaan saya benar-benar galau sekali, saudara. Bukan karena apa, karena mangkel dan jengkel yang luar biasa. Ya, rasa sebel yang luar biasa selama seminggu kemarin itu. Ya, karena yang pertama, di salah satu kota, itu kita kan sewa restoran, saudara, di lantai 2. Sudah berkali-kali kita sampaikan, atur kursinya, tidak usah dipepet-pepet begini. Satu sama lain itu nempel. Ya, atur agak enak supaya ini tetap sama, saudara. Padahal sudah sewanya tahunan. Jadi, tiap kali kami harus datang lebih awal untuk mengaturnya kembali. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di kota lain, saudara, ya itu yang bikin saya mangkel luar biasa selama seminggu ini. Ya, kan kita itu kalau siaran radio, yang kita layani itu hanya orang yang menelpon. Kita tidak melayani SMS, kita tidak melayani WhatsApp. Karena dari pengalaman melayani WhatsApp dan SMS itu, saudara, ada pernyataan Tuhan, orangnya kan tidak bisa bilang ya atau tidak. Ya, kita dibacakan itu oleh yang nemani saya siaran, terus kita doa dapat pernyataan, bener enggak tahu kan? Harus nunggu lagi, tolong yang tadi masalah tolong segera WhatsApp atau SMS. Lama sekali kita nunggu, apalagi kalau WhatsApp-nya yang masuk ratusan, saudara. Itu susah nunggunya. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kita enggak mau terima WhatsApp dan SMS. Sudah bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Saudara, karena ya banyak sekali kendalanya dengan WhatsApp dan SMS itu. Benar tidaknya kita tidak tahu, saudara. Ya, misalnya ada pernyataan seperti ini, ya namanya kita ngomong sama SMS. Yang bikin saya benar-benar 1 minggu ini hilang damai sejahtera. Kan selalu prinsipnya kalau SMS kita tidak baca, WhatsApp kita nggak baca. Dia telepon silakan, siapa yang teleponnya masuk itulah yang kita layani. Ya. Terus sudah berapa telepon masuk, dia baca WhatsApp, saudara. Pak, ini ada WhatsApp. Padahal sudah bosan saya ngomong kita tidak pernah akan baca WhatsApp. Dia baca ini Pak dari nenek yang begini.
Dan saya sudah tahu, saudara. Itu pasti temannya. Di mana-mana, saudara, ya, saya siaran itu selalu seperti itu. Yang harus kita curigai dan waspada itu yang nemeni kita siaran. Karena dia juga pasti punya kepentingan untuk kepentingan grup WhatsApp-nya, kepentingan teman-teman dekatnya untuk bertanya tanpa perlu menelpon. Ya, tanpa perlu sibuk karena istilahnya kan kenal orang dalam. Ya, jadi kenal orang dalam tidak usah telepon, nanti WhatsApp aja tolong tanyain. Saudara, itu juga tidak sehat, saudara, karena kasihan sama yang menelpon. Mereka berusaha nelpon itu kan, dari sekian banyak orang berusaha nelpon, yang mana yang masuk yang kita jawab. Kok tiba-tiba baca WhatsApp? Dan saya benar-benar diakalin, saudara. Langsung dia bacakan. Pak Sen, ini ada WhatsApp, saya mau bacakan. Saya mau baca langsung dari HP, Pak Sen, karena dari monitor tidak jelas. Bagaimana monitor komputer yang begitu besarnya dengan monitor HP yang begitu kecilnya lebih jelas di HP? Satu. Yang kedua, kalau kita siaran itu, yang akan tampil di layar monitor broadcast systemnya itu adalah yang dikonekkan dengan HP radio. Sedangkan HP yang dia pegang itu adalah HP-nya pribadi. Langsung dia baca. Jadi ini Pak, ada orang kayak gini. Kan selama ini kita tidak layani begini. Kenapa terus begini? Dan itu setiap kali dia temani saya, setiap kali dia berusaha untuk menjawab kepentingan teman-temannya sendiri. Dan berkali-kali sudah saya bilang tidak, tapi kemarin dia maksa, saudara. Ya saya bilang, ya nanti sudah datang ke persekutuan. Itu loh, saudara. Jadi pas persekutuan orangnya datang. Membawa anak, cucu, dan menantunya. Karena cucunya yang kena virus, saudara. Jadi kena virus, kemudian karakternya menjadi berubah, umur 7 tahun. Ya, sejak dia kena virus itu karakternya menjadi aneh. Ya, saya nggak tanya virus apa, saudara, karena begitu datang, astaga orang ini. Orang inilah yang menjelek-jelekkan saya. Jadi sudah aturan kita siaran dilanggar, terus yang datang ini yang menjelek-jelekkan saya lagi. Ya, kan saya keluar dari satu grup dulu ya. Tahun 2007 itu saya keluar, saudara. Ya. Terus dia ngomongin saya macam-macam. Gitu loh. Lah saya keluar kan, saya nggak bilang saya maha benar, saya katakan. Tapi mataku melihat terlalu banyak hal tidak benar dan saya mengundurkan diri. Saudara. Ya. Salah satunya ya saya nggak bisa meres orang. Saya nggak bisa paksa orang misalnya. Tuhan bilang kasih saya uang tuh nggak pernah bisa saya, saudara. Ya. Jadi saya lihat hal seperti itu, saya keluar. Ya. Terus dia ngomongin saya, saudara. Gitu loh. Loh, saya keluar kan karena kayak begini. Bukan karena saya nggak kebagian bohongin orang. Ya. Gitu. Terus, ya udah. Ya jadi udahlah. Saya bilang sorry. Saya sudah ngomong tadi, saya bilang. Ya. Kenapa seperti ini? Karena mama anak ini terlalu sakit hati kepada suaminya. Anak perempuan yang di situ bilang, benar, kuasa. Benar katanya di depan suami saya kayak gini. Ya, sudah tahu. Ketika suami istri tidak rukun, tembok hidup mereka itu akan retak. Dan itu yang disebut dengan celah. Dan ketika itu retak, setan bebas masuk karena ada retakan. Makanya kalau saudara baca di kitab Yeremia, Tuhan mencari orang yang bersedia berdiri di antara retakan. Ya, ada di dalam bahasa Inggrisnya itu ada. Ya, jadi kalau temboknya retak, itu mesti ada orang di situ menjaganya. Saudara, itu. Jadi Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Jadi pendoa juga itu fungsinya menutup retak-retak yang dibuat. Saudara, masih tanya lagi. Saudara, padahal dulu ketika saya keluar, wah dia proklamasikan dirinya. Anggota tim doa inti pendeta top Indonesia. Tapi begitu diangkat jadi pendoa, bangganya luar biasa. Jadi salah benar tidak ada urusan. Ya saya nggak bisa, saudara. Salah adalah salah, benar adalah benar. Jadi jangan karena diangkat terus, wah ya lupa salahnya orang. Tidak bisa, salah adalah salah. Nggak ada toleransi. Nah, sudah selesai kan, saudara ya? Ini sudah berapa masalah ini kan? Di kota lain sama. Sorenya, saudara, saya datang agak telat karena macet. Di kota lain sama juga, kursinya begitu lagi. Dan itu sudah kita pakai. Saudara 4 tahunan. Saya sampai, Tuhan matang sudah kayak begini. Suka umpak-umpakan diri di depan dipenuhin semua, saudara. Mepet-mepet duduknya kayak, apa? Kita naik pesawat yang murah itu. Kan kasih agak longgar enak gitu loh.
Ya, lagi ada Tuhan. Ini mau khotbah Tuhan, hatiku enggak karuan Tuhan. Ini belum selesai lagi, saudara. Pindah kota lain. Datang saudara orang yang mengejar saya dari kota lain. Untuk apa? Mau konseling. Ya, syukur yang pegang OHP, udah lihat gelagat, langsung ditampilkan. Sesudah ibadah tidak ada konseling. Tapi ya, memang kalau zaman dulu kita ada pelajaran budi pekerti. SMP saya ada pelajaran budi pekerti. Saya ingat guru yang ngajar saya juga sampai sekarang saya masih ingat namanya. Pelajaran budi pekerti. Dahulukan kesopanan dari kepentingan. Kalau zaman sekarang tidak ada. Dahulukan kepentingan, mau sopan, tidak urus. Ya, tetap nungguin saya di pintu. Terus, Pak Asen, syukur yang jemput saya sudah standby di mobil. Jadi, ya saya bilang langsung set naik mobil hilang. Saudara, kenapa? Bukan kami hamba Tuhan itu tidak mau mengkonselingi orang. Bukan. Kenapa? Karena selama ini kami hanya melihat orang hanya mengurusi masalahnya sendiri. Orang cari kami itu hanya untuk minta petunjuk Tuhan. Diajar Tuhan tidak tertarik. Mengenal jalan-jalan Tuhan, moh. Saudara, cuman kalau perlu bahkan kalau siaran radio, saudara. Sering saya tes. Bahkan bukan saya tes saja, sering saya ketemu orang yang menanyakan apa yang baru dikhotbahkan. Sampai saya tanya, maaf ya, dari tadi dengar khotbah saya. Oh enggak, saya barusan ini. Jadi dia tahu saudara khotbah sekian menit. Saya nggak mau dengar, nanti sudah jam mau konseling ya baru saya telepon. Dan yang dia tanya sudah dikhotbahkan tadi. Tadi ya sudah disinggung tuh masalah ini. Ya, tapi ya saya tidak dengar dia. Nah dia tunggu, nggak usah dengar khotbah ngapain. Pokoknya saya mau telepon. Itu saudara. Jadi Tuhan, saya bilang, kok ada orang yang mau belajar jalan-jalanmu. Orang hanya ingin tanya langsung jalannya apa kalau masalahnya begini. Saudara. Cuman itu tok, saudara. Ya, dan banyak orang yang kemudian jadi calo. Jadi orang dalam. Gampang ikut saya. Nanti saya ngomongin. Saya orang dalam, bisa. Biar tidak ada konseling, bisa nanti saya ngomongkan. Oh, itu. Persekutuan kita di kota-kota lain itu namanya persekutuan pendewasaan. Ya, persekutuan pendewasaan. Itu jelas namanya. Ya, untuk membuat orang dewasa. Jangan berpikiran seperti anak-anak. Butuh tok baru nyari. Saudara, Tuhan pun bisa sebel, saudara. Tuhan pernah jadi manusia loh. Kecuali dia nggak pernah jadi manusia, saya yakin dia nggak pernah sebel. Ya, jadi Tuhan, saya bilang, berapa hari itu sampai tensi saya 188 atasnya. Ya, 188 bawahnya 112. Geliang. Saya ingat memang firman Tuhan bilang, kemarahan berdiam di dada orang bodoh. Saya emang bodoh Tuhan, saya bilang. Tapi saya diginiin Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena kan banyak orang itu nggak mau ikut aturan. Pokoknya maunya, situ kan bisa atur lah. Saya sering ketemu yang gitu saudara. Jadi istilahnya kami ini cuman, kalau lagi dibutuhkan untuk mendoakan, dibutuhkan lagi orang sudah koma, baru kami ini diperlu-perlu gitu kan. Kalau enggak ya enggak diurus gitu. Itu saudara ya, tapi saya bilang Tuhan, hati saya sumpah. Kalau lagi sumpah gini saya kepingin pulang saudara, main-main sama saya punya anjing. Ya. Itu, kan saya dapat beli anjing baru 1 ekor lagi, French Bulldog yang laki. Ya, dan itu mujizat saudara, dapat yang masih umur 9 bulan, stambum ya, keturunan Hong Kong Taiwan. Murahnya luar biasa, itu mujizat, dapat 3 juta stambumnya ono. Itu memang saya sudah tahunan nyari ya, tiap berapa hari saya periksa di anjing dijual di anjingras.com terus nyari. Tapi harganya masih 9 juta, 15 juta, 11 juta. Enak main-main sama anjing saudara. Anjing itu kangen sama kita. Kalau saya pergi lama itu dia selalu nunggu di ngadep pintu gerbang, terus nunggu saya pulang. Ya. Terus difotoin sama istri saya, nih kamu ditunggu. Itu terus tunggu saudara. Tuh, ya, jadi dia punya rasa kangen saudara. Ya, kalaupun pulang dia enggak cium-cium saya karena saya bawa makanan, bawa kue, bawa enggak, pokoknya pulang wah udah lompat-lompat dia saudara. Dia cintanya enggak bersyarat.
Bawa kue, ndak bawa kue, bawa oleh-oleh, ndak apa. Pokoknya pulang, wah dia sudah loncat-loncat, ndak karu-karuan senengnya. Ya, jadi cintanya cinta murni. Ya, makanya ibu-ibu juga perlu belajar cinta murni seperti itu. Pulang ndak suaminya pulang bawa ndak bawa apa-apa, happy, yes, suamiku pulang. Jangan gimana, Pak? Halah, gini maneh kamu. Gitu, ya. Itu kan kalah sama saya punya French Bulldog. Ya, French Bulldog saya, wah, sayangnya sama saya, saudara. Ya, itu. Dan minta apa-apa ndak maksa. Itu yang luar biasa. Minta apa-apa dia ndak maksa. Kalau dia nunggu saya, dia lapar, saudara, ya jilat-jilat saya caranya, dijilat-jilat kakinya. Terus nunggu, kalau saya pura-pura diemin, pura-pura nggak ngerti, nanti dia mulai, berarti dia, ya sudah kasih makan, jamnya kasih makan. Ya. Terus yang French Bulldog yang paling baru ini lebih lucu lagi. Yang laki, kalau dia lapar, itu apa namanya, piring makannya dia itu digigit dia, terus digosok-gosok di kreng. Oh ini lapar, itu saudara. Ya, itu cerdas memang, jadi si ini cerdas memang. Ya, saya bilang, saya pengen pulang. Kenapa main sama Bulldog? Ya, karena kan dia tidak pernah nyakiti. Ya, nuntut pun tidak. Saudara bawa apa, tidak bawa apa, buat dia sambutannya sama. Begitu pulang, wah dia lompat peluk lagi. Dia tidak bau-bau ada tidak kue, tidak, saudara. Ya, beda sekali, betul? Makanya yang luar biasa, saudara, Alkitab kita bilang penyembahan itu adalah proskuneo. Menjilat sayang, anjing itu kan kalau sayang itu dijilat-jilat. Dia tidak bersyarat, dia merindukan tuannya senantiasa, bahkan dia peka sama tuannya. Saudara, ada saya baca satu artikel, ya, tuannya mati, dia tidak ikut dibawa ke kuburan, tapi tidak lama kemudian dia ditemukan di kuburan tidur siang malam menjaga kuburan tuannya. Seekor anjing herder. Dan orang-orang pada bingung, kok tahu bahwa tuannya dikubur di situ? Misteri, saudara. Ya, begitu setianya. Ya, dan begitu kangen sama tuannya. Kalau saya juga lihat pernah ada artikel orang Jakarta, dia buang anjingnya. Ya, jadi ada shelter anjing, tempat penampungan anjing, dia ambil, dia lempar ke tempat penampungan anjing itu, dan anjing itu berhari-hari cuma menatap ke tempat waktu arah si pemilik membuang dia, berharap mungkin pemiliknya balik. Saudara, ya, dia luar biasa. Makanya Alkitab bilang proskuneo. Menyembah itu seperti anjing yang menjilat tuannya, yaitu orang-orang yang mengasihi tuannya, orang-orang yang menunjukkan kasih kepada tuannya. Saudara, jadi seorang penyembah itu akan terbukti ketika dia bisa menunjukkan kasih kepada tuannya. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Sampai level seperti itu. Jadi kalau masih sementara minta, ya itu kelasnya beda. Ya, itu kelasnya berbeda. Apalagi sementara kalau tuannya apa, gonggong terus. Nah, ini repot. Saudara, saya punya ada satu yang aneh sampai hari ini. Saya pegang apa saja di rumah, dia gonggong saya. Kayak saya maling. Saya kesel sama anjing ini, saudara. Ya. Saya pulang, saya turunin koper, dia gonggong saya, saudara. Cilaka anjing ini. Saya itu selalu dianggap kayak maling. Ya. Padahal dipelihara dari kecil. Saudara. Itu. Saya duduk di meja laptop, saya keluarkan laptop, dia lihat saya pegang laptop, dia gonggong seperti maling. Ini tidak ngerti, saudara. Ya, mungkin dia merasa dia yang punya, saudara ya. Ini jadi saya digonggong terus sama dia. Saudara, sampai sering saya bentak-bentak, bosen saya. Ya, tidak tahu ini perumpamaan apa. Kalau yang proskuneo itu yang baik. Nah, ini tidak tahu ini apa, saudara. Ya, melebihi tuannya, dia gonggong terus. Ya, mungkin seperti kita, Tuhan mau atur apa, kita ngamuk. Tuhan mau atur apa, kita tidak setuju. Mungkin jenis itu juga. Ya, nggak tahu, nanti buka di Alkitab suatu hari pasti ketemu. Ya, jadi malam ini kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Kita juga mau membangun kekaripan. Kita mau cerita semua, saudara. Karena kan banyak orang merasa gini. Ya aku kayak kan Tuhan tahu lah.
Saudara, sekalipun Tuhan tahu Tuhan ingin kita bercerita, itulah namanya hubungan. Itulah yang namanya kekaripan. Saudara, jadi banyak orang tidak dilatih untuk cerita ke Tuhan. Banyak orang tidak dilatih untuk ngomong sama Tuhan. Dia merasa, ya Tuhan tahu, ngapain saya ngomong banyak. Loh, perlu ada saatnya saudara dan saya perlu ngomong banyak. Tapi ada saatnya saudara dan saya tidak perlu ngomong. Jadi kita harus tahu timing yang mana tidak perlu ngomong, di mana perlu ngomong. Ya, jadi kita akan latihan terus sehingga ada saatnya kita diam, ada saatnya kita menyanyi, ada saatnya itu saat-saatnya itu tidak pernah bisa sama di setiap ibadah. Jadi ibadah itu tidak akan bisa membosankan karena semuanya berbeda setiap sesinya, setiap saat kita doa. Pagi kita doa mungkin kita disuruh nyanyi. Nanti sore kita doa, taunya kita disuruh bersyafaat. Itu tidak pernah sama, saudara. Ya, malam kita doa, taunya cuma disuruh ngucap syukur. Tidak akan sama. Besok pagi lain. Jadi tidak pernah monoton, tidak pernah sama suasananya. Dan kalau terus sama, ya itu agak aneh juga, saudara. Jadi, tapi Pak kalau gitu kita kreatif, enggak. Tergantung Roh Kudus suruh apa. Ya, jadi belajar bercerita sama Tuhan. Ya, cerita Tuhan gini. Ya. Terus gimana? Ya cerita sama Tuhan. Kesel Tuhan aku. Baik, jadi kita mau berdoa sekarang, saudara ya. Ayo yang mau cerita-cerita, yang mau nyanyi-nyanyi, yang mau menyembah-menyembah, ya, yang mau bersyukur-bersyukur, nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya. Dan saya pun minta Tuhan jamah saya karena tensi saya masih ngawur ini. Ya. Itu masih rasa saudara di ubun-ubun ini masih nggak enak, ya, karena tensi yang tinggi dan tadi saya juga salah minum obat, saudara, ya, saya pergi toko obat langganan saya sama tante itu yang kenal kan dia sering di persekutuan, itu, jadi tante minta obat untuk lancarkan darah, oh ini yang bagus, ya udah tante, nah, udah, saya minum, plek, ditulis 2 biji, habis saya minum baru saya baca, mengandung panak ginseng, kata. Saya tensi minum ginseng, oh mau mati. Waduh saya bilang Tuhan salah minum ini, ya. Karena saya tidak cerita saya lagi tensi. Ya karena kan seminggu ini mangkal banget saudara. Ya nganggap kita goblok, nganggap kita tidak ngerti teknologi. Ya terus kita ngomong sudah tahun-tahunan tidak didengar cara ngatur kursinya tetap bolak-balik gitu terus sehingga kita harus datang lebih pagi. Nah, ketika saya datang terlambat, orang sudah duduk. Nggak bisa diatur, jadi umpa-umpaan, mepet, nggak karuan. Gimana kita suruh dia bangun dulu, kayak atur kembali. Ya, setiap kita tetap akan dipoles lagi. Ya toh? Namanya dipoles sesek. Betul, namanya dipoles nggak enak. Namanya dipoles, ngempet. Yuk kita mau mulai berdoa. Yang kamar kecil, mari ke kamar kecil lebih cepat. Supaya enggak nanti keluar masuk. Ya, sehingga kita bisa nyaman berdoa. Ya, masih ada waktu, kamarnya ada kamar kecil di belakang juga bisa dipakai, di depan juga bisa, silahkan. Sehingga kita bisa enggak ganggu dengan keluar masuk. Ya, saudara. Jadi penghiburan ya malam ini dari seminggu lebih galau jengkel malam ini dilawat Tuhan ya, jadi saya juga terhibur saudara ya mungkin akan berbeda ketika saya pulang pesawat ketika suasananya adem-adem ya, tapi malam ini jadi lebih berbeda ya karena apa yang selama ini kita harapkan, kita rindukan bahwa ada lawatan yang lebih, ya, ada pekerjaan Tuhan yang lebih di tengah-tengah kita, ya, itu mulai terjadi karena, ya, kalau saudara dari awal hadir di persekutuan, kita tahu persekutuan ini selalu maju mundur, selalu turun naik, dan kita tahu yang paling parah di persekutuan ini adalah setiap kali ada teguran Tuhan, setiap kali ada petunjuk Tuhan, itu pasti orangnya minggat dan tak mau datang lagi. Ya, ini ciri yang saya amati selama 5 tahun di persekutuan ini. Ya, kemudian yang kedua, saudara,
tetap datang dengan tujuan yang belum mengalami perubahan. Hanya ingin ditolong, diberkati, dijawab, hanya itu saja, saudara. Ya. Dan berkali-kali saya sebagai hamba Tuhan harus memendam rasa, saudara. Karena ada juga yang datang cuman sekedar, yaitu minta didoakan dan tidak pernah muncul lagi, minta didoakan dan tidak pernah muncul lagi. Dipikir tempat ini cuman ICU, sesak napas dibawa ke ICU, sudah lega napasnya, sudah silakan hilang. Itu ya, bahkan ada yang pernah datang bawa kelompoknya sekian banyak orang, ya datang terus duduk sebelah saya gitu, terus minta didoakan. Saya mau doakan, saya kenal mereka, saudara. Ya, saya kenal mereka sudah sangat lama. Mereka bukan orang baru, ya. Nggak, saya doakan, ya sopan santun kita gimana, dia mereka datang ke PD kita, ya. Kadang-kadang, ya pertimbangannya bukan karena apa, tapi karena sopan santun. Ya kalau sebenarnya sih harus tegas, saudara. Karena memang tujuannya cuman, ya kayak gitulah, saudara. Ya, jadi kadang saya sendiri begini berpikiran, Tuhan, kapan sih saya ini dipanggil ke panggilan yang selanjutnya? Ya, kok mentok saja sama. Pokok ada teguran Tuhan, ada Tuhan atur apa, orangnya pasti minggat, orangnya pasti berhenti datang, orangnya pasti berhenti datang. Terus dari 5 tahun itu polanya seperti itu, saudara. Ya, sehingga ya senang nggak senang lelah, saudara, 5 tahun. Ya. Apalagi kalau kita pas nyembah doa, kita rasa di roh kita, orangnya datang tetap cuma cari solusi. Tetap hanya untuk, karena dia punya masalah, makanya dia datang. Ya. Seperti itu. Ya, tapi tadi waktu Bu Ratna bilang buat lingkaran, Tuhan bilang berlutut. Ya, saya berlutut, saya diingatkan. Sebentar lagi PD ini bisa dilepas, ya, saudara. Jadi saya akan masuk ke panggilan saya yang selanjutnya. Saudara, jadi ya sudah lega saya, saudara. Kenapa? Nek sudah ready, dilepaskan enak. Ya, daripada masih cuma datang hanya untuk cari masa jawaban saja, datang untuk cari solusi saja, gitu, saudara. Ya, rasanya dilepas tanpa ada kemajuan apapun. Saudara. Terus mungkin, loh Pak, kenapa begitu? Iya, saudara. Kan tidak boleh gini, ya saudara. Tidak boleh kita ketika kita melayani terus kita kangkangi terus-menerus sampai mati, itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka juga akan bertumbuh. Terus kita juga akan punya panggilan yang selanjutnya. Tidak mandek seumur hidup itu terus. Ya, tadi saya ingat, saudara, tahun 91 Tuhan bilang kamu harus ke Amerika. Dan sudah itu 26 tahun lalu Tuhan janji sama saya. Ya, jadi tadi diingatkan, sudah mulai siap. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, tapi kapan bisa dilepas saya belum tahu. Ya, karena ya kalau dilepas sudah mandiri kan enak, saudara. Sudah mulai peka, sudah mulai bisa jalan, jadi dadah, itu ya. Itu jadi saya bisa berangkat pergi ke panggilan saya yang selanjutnya yang Tuhan sudah tetapkan tahun 91. Ya, jadi tadi juga terhibur, kenapa? Ya ada lawatan Tuhan. Karena kan saya lihat Tuhan kok lambat banget kemajuan nih. Kok lambat? Tuhan ini sekian tahun kok kita istilahnya mubeng di tempat yang sama terus, saudara. Walaupun ada pernyataan Tuhan, walaupun ada apa itu ya itu sebatas itu terus, nggak ada sesuatu yang berbeda lagi. Ya, jadi hari ini saya juga terhibur. Saya sudah semingguan mangkel jengkel, ya. Rasanya kan hidup ini, saudara dan saya, cengli itu harus dipegang. Ya, karena kalau kita tidak cengli susah kita hidup, saudara. Semua akan kita langgar, semua akan kita tabrak. Ya, dan kita tidak akan taat sama aturan apapun kalau orang tidak ada cenglinya. Ya, jadi ya saya sampai bilang, Tuhan saya pegel, Tuhan saya bilang. Ya. Masa setiap bulan saya harus datang lebih awal, saya harus rapikan kursinya setiap bulan, padahal kita sewa.
Dan sewanya pun tidak murah, jutaan sewanya per sesi. Saudara, tiap bulan harus datang lebih awal. Di kota lain juga harus datang lebih awal lagi. Rapikan lagi diaturnya. Sudah dikasih tahu, tolong aturnya seperti ini. Ya. Di tempat doa malam juga sama, saudara. Kami harus datang lebih awal, ngerapikan lagi. Karena selalu kami bilang atur seperti ini, bulan depan diatur lagi tetap seperti yang dia mau. Gitu. Jadi kan kita lebih banyak pakai tikar, saudara, memanjang gitu. Cuman sedikit sekali ada paling 20-an kursi yang mereka mungkin tidak nyaman duduk di bawah yang kita kasih kursi. Tapi nanti kita datang, semua dipasangi kursi. Jadi tiap bulan saya kerjakan hal yang sama, saudara. Tiap bulan saya selalu kerjakan hal yang, ya itu lagi. Ya, dari tahun 80-an tuh saya sudah main di radio, saudara. Ya. Walaupun saya tidak penyiar di radio, tapi saya bantu penyiar. Zaman itu lebih sulit lagi. Karena kan semua pakai kaset. Jadi mau cari lagu itu kasetnya dicari sih. Terus diurewin, terus didengerin satu-satu. Nah baru disiapin di sebelah sini. Kalau sekarang cuma klik-klik komputer semua. Gampang, dulu sulit sekali. Saudara, misal lagu ini, cari sih. Deretan kaset semua dicari. Ini, terus masih puter ke nomor berapa lagu itu. Diputer sih. Udah diputer, direwin kan. Rewin tuh, terus baru dengerin dulu. Ah, sudah sampai sini, oke disiapin di sini. Jadi ini deret siap kaset semua. Kalau sekarang enggak. Sambil ngomong, klik lagu ini, semua pakai gitu. Ya memang saya bodoh dalam hati saya digituin orang gitu. Ya Tuhan. Ya. Kadang-kadang ya itu saudara. Ya. Jadi kadang-kadang ya seperti itu saudara ya. Cuman terus enggak saya ngamuk, "Tuhan, kenapa?" Enggak, cuman saya, "Tuhan, ini orang-orang nih loh." Waktu saya SMA, sekolah saya dekat sama radio, stasiun radio. Saya suka bantu di situ, saudara. Ya, kan pilihan pendengar itu kan saya suka bantu di situ. Ya, cariin lagu, itu kerjaan saya udah biasa. Saya lihat switchboardnya radio apa semua. Ada enggak enaknya, saudara, ketika kita ini melayani Tuhan dengan tulus. Saya mau beritahu saudara. Terus terang saya mau bilang, ya, jangan bilang tulus itu menyenangkan. Jangan bilang tulus itu menyukakan hatimu, enggak. Orang hanya melihat engkau punya apa, pelayananmu serba besar, baru dia hormat. Kalau engkau enggak punya pelayanan besar, engkau diurapi kayak apa, enggak ada orang hargai. Jemaatmu berapa banyak? Itu yang jadi patokan. Enggak punya jemaat, enggak ada orang lihat. Ya, seperti itu. Termasuk kalau engkau melayani di gereja sebesar apapun, engkau bukan gembala, persembahanmu sangat minim. Tapi kalau engkau gembala, persembahanmu berlimpah. Hotel yang kau dikasih, yang bagus. Kalau engkau murni penginjil, engkau tidak dikasih hotel. Saya sering tidak dikasih hotel. Sering tidak dikasih hotel. Bahkan datang sendiri, cari penginapan sendiri, pulang sendiri. Pokok selesai khotbah, ini amplop, selesai, urus dirimu sendiri. Ya khotbah sekian kali, nah ini persembahannya. Sudah. Transportmu, hotelmu, whatsoever, expense yang lain, ini sudah include semua. Tapi kalau gembala enggak. Hotel yang bagus, dijemput di everything, servisnya luar biasa. Terus gimana? Mau ngamuk? Enak jadi gembala Tuhan? Enggak. Ya. Ujian kemurnian itu terus berlanjut. Tahan enggak? Atau mau kerja yang lebih enak? Terus atau nuntut? Aku minta hotel yang bagus. Bukan hamba. Karena hamba harus nerima. Ada rasa harus nerima. Habis khotbah nggak diajak makan, nerima, saudara. Syukur ada yang kenal, ayo Pak Sen kita pergi makan. Itu saudara. Ya, jadi tapi kalau dibutuhkan, ayo khotbah tempat kami Pak, kami undang. Tapi tidak diurus. Istilahnya kita dicintai pekerjaannya dan urapannya, orangnya enggak. Saudara ya, enggak urus, kami cuma butuh urapanmu, ya karuniamu. Kami tidak cinta kamu, gitu. Ya, jadi saudara dan saya senang enggak senang akan ada terus pemolesan. Memang banyak kadang menyakitkan. Tetapi satu hal, saudara.
Kalau karena kita cuma mengharapkan berkat dari Tuhan, harta dari Tuhan, aset dari Tuhan, kelimpahan duit dari Tuhan. Di proses-proses itu kita akan pergi, saudara. Saya mau sampaikan sama saudara. Kita akan pergi. Kenapa? Karena sepertinya tidak ada alasan yang seperti tidak ada alasan apa sih baiknya Tuhan. Oke, dia selamatkan saya, oke. Dia sembuhkan saya, oke. Tapi kalau saya terus seperti ini gimana? Orang bisa tawar hati, orang bisa kecewa, orang bisa ingin menjadi orang lain. Saudara. Nah, itu juga kembali ke integritas. Ya. Yaitu kuncinya cuma mencintai Tuhan. Kalau cinta, tidak bisa ditinggal. Kalau cinta, ya dilakukan karena cinta. Bukan karena takut. Saudara, takut masuk neraka. Itu lama-lama orang tidak takut, saudara. Kalau hidupnya rasanya seperti neraka, dia tidak takut masuk neraka. Gitu, saudara. Ya, kalau susah sekali, di bumi juga susah. Kalau sana susah juga, tidak sama. Dia bilang, nah itu. Ya, jadi cinta. Mengasihi. Memang tidak mudah, saudara, mengasihi Tuhan. Dan kita akan selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang nama manusia itu. Saya masih ingat itu kan. Bu Rana pernah bilang, Pak Asen dicari si Anu. Saudara, tapi ngundang saya 2 kali salah, tidak pernah minta maaf. Tidak pernah sekalipun bilang, Pak Asen saya minta maaf. Tidak pernah. Saudara. Lucu, saudara. Malah saling lempar tanggung jawab. Ya, yang nelpon saya bilang, Pak Asen kami minta ngisi hari Jumat ya. Tanggal sekian. Ya udah saya bantu, saya bilang. Karena pembicara yang harusnya ngisi tidak bisa hadir. Ya udah saya bantu, saya bilang. Saudara, bukan ngarepin persembahannya loh, saudara. Ya, kalau ngarepin persembahannya ngapain saya pulang dari Eropa untuk khotbah untuk uang 1 juta? Ya, enak di Eropa ya. Ya, cuman kasihan kalau tidak ada pembicara ya sudah. Ya, saya pulang terus harinya saling lempar, saudara, tanggung jawab. Itu. Nah, ngomong sama loh, yang minta situ waktu itu sebagai pemilik persekutuan. Itu kan pengurusmu. Kok sekarang suruh saya ngomong ke pengurusmu? Iya, saya ngomong sama dia, katanya. Ya sudah, saya ngomong sama pengurusnya, bilang saya tidak minta tanggal segitu. Nah, ngomong lagi sama pemilik persekutuan. Lah, ini apa-apaan? Ini saudara. Ya, dan 2 kali saya diperlakukan seperti itu. Orangnya sama dua-dua. Habis itu, pasien ayo ngisi lagi. Karena pegel, saudara. Ya, saya kan cuma butuh kami minta maaf, titik. Ayo ngaku salah-salah gitu loh. Ojo terus diem terus saling lempar. Ya, terus oke lah, enggak boleh dendam dong, enggak boleh sakit hati. Minta lagi jadwal. Lagi begitu. Nanti kalau ngisi lagi, masa 3 kali aku dibeginin lagi? Ya, setiap orang kan juga enggak bodoh, saudara. Jangan, ya enggak apa-apa Pak Asen ini pembentukan bikin terus lagi aja. Ini bodoh namanya, saudara, enggak pakai otak. Ya, Alkitab juga bilang kerbau aja enggak jatuh di lubang yang sama. Ya, seperti itu, saudara. Nah, terus gimana sekarang? Ya, gimana? Kalau kita melayani tulus, dimanapun kita layani, ada ndak persembahannya kita jalan, terus bisa punya uang banyak ndak? Terus orang hanya lihat kita punya berapa, mobilnya apa, rumahnya berapa besar, jemaatnya berapa. Kalau kita ndak punya itu, ndak ada harganya. Ya, nggak ada harganya. Biar akurat kayak apa, orang nggak ngurusi. Dia nubuatnya tepat semua, tapi dia nggak punya apa-apa. Orang cari dia punya apa itu loh, saudara. Bukan buah burapanya, karunianya apa. Nggak penting buat mereka. Yang paling penting sudah punya apa. Karena kami mau ikut orang yang sukses. Kami mau ikut orang yang punya, kami lihat dengan mata kami punya ini, punya itu, punya itu, punya ini. Nek nggak punya apa-apa, ngapain kamu ikut? Itu loh, saudara. Ya, makanya proses murni itu susah sekali. Ya, proses untuk bertahan, layani apa saja, siapa saja, ya, itu tidak mudah karena bukan karena kita tidak punya kebutuhan atau kebutuhan kita sedikit, tetapi karena orang akan menilai kita, menghargai kita dari situ.
Ya, jadi di setiap level rohani ada pergumulan tersendiri. Di setiap level pelayanan ada ujian tersendiri. Semuanya ada, nggak ada yang tidak pakai. Saudara, nanti ujiannya di level ini pelayanan, ini ujiannya. Di level ini ujiannya. Di level ini ujian. Nanti akan terus ada, saudara, ujian-ujian itu. Ya, jadi kalau saudara dan saya sekarang bosan sama ujian, ya susah ngomong. Karena di setiap level ada ujian. Saya pernah cerita sama saudara kan. Waktu saya dipanggil Tuhan, ujiannya apa? Lah saya suruh khotbah di mana Tuhan? Bapak saya tidak pernah jadi pendeta. Di keluarga kami tidak pernah ada sejarahnya jadi pendeta. Terus suruh khotbah di mana? Siapa yang mengundang kami? Bingung sendiri, saudara. Ya, terus dari mana saya harus memulai pelayanan itu? Tidak jelas, semua tidak tahu. Beda kalau kita sekolah Alkitab. Pas kita sekolah pun dikasih praktek di gereja-gereja. Lah tidak sekolah terus siapa yang undang? Siapa yang ngajak? Siapa yang percaya? Bingung. Ya. Terus Tuhan, ini ternyata Tuhan buka jalan. Udah Tuhan buka jalan, nanti ada ujiannya lagi. Saudara, setiap level tuh ada ujian terus. Ya, jadi kalau saudara dan saya bilang, waduh kok saya ujiannya, ujian. Lah, saudara mau naik kelas ada ujiannya. Betul. Lah kalau enggak mau sekolah, ya sudah enggak ada ujiannya. Jadi DO, betul? Enggak sekolah, amin. Jadi, setiap kita mengalami ujian demi ujian. Terus nanti, saudara, kalau kita punya nubuat sudah akurat, ya orang menghargai kita, mencari kita, ada ujiannya lagi. Ujian apa? Kita mulai dihargai, dihormati, terus bisa pasang tarif apa enggak? Satu, kedua, bisa beda-bedakan orang kaya apa miskin apa enggak? Terus, yang ketiga, mulai memandang pendeta lain lebih rendah. Atau hamba Tuhan lain, dia enggak punya karunia. Seperti itu. Ya. Terus, akan ada ujian di level itu pun ujiannya banyak. Terus nanti naik lagi, ada ujian lagi, saudara. Ya, kan sudah punya duit, terus pakai uangnya kayak apa? Ya, sudah dikasih Tuhan, terus gimana? Itu akan ada terus. Jadi kalau saudara dan saya sekarang jenuh dengan ujian, ya tidak ada harapan sudah hidup ini. Ya, kalau saudara dan saya muak ya dengan ujian, ya terus mau bagaimana? Gitu loh. Tapi Pak, masa terus ada ujian? Ya terus. Setiap level ada ujian. Kelas 1 ya ada ujian kelas 1, naik kelas. Kelas 2 ya ada ujian kelas 2. Kelas 3 ya ada ujian kelas 3. Betul? Sudah ada. Yang penting sekarang apa? Kan begitu. Benar-benar mengerti bahwa memang harus ada ujian. Dan ujian semakin tinggi, levelnya semakin halus. Sepertinya itu bukan ujian, saudara. Sepertinya kan apa? Kalau di level-level awal kita diproses Tuhan, kekurangan, kesusahan, stres, segala macam. Nanti di level yang tinggi, kelimpahan. Itu ujian yang lebih sulit, saudara. Kalau kekurangan kita, Tuhan. Kalau kelimpahan, masa berseru lagi sama Tuhan? Betul? Lebih halus ujiannya, lebih sulit lulusnya. Lebih kasar ujiannya, lebih mudah lulusnya. Karena kita akan tidak berani lepas dari Tuhan. Tapi kalau sudah semua di tangan kita, ini jadi masalah. Ya, apalagi terus kita semakin diurapi. Nah, tanpa kita sadari kita yang bekerja, bukan Tuhan. Tanpa disadari aku lewat pelayananku. Nah, itu yang seringkali berbahaya. Terus tanpa disadari orang suka diagung-agungkan. Orang suka dihormati dan mulai menuntut penghormatan. Sedar. Ya, contohnya kalau undang sekali khotbah sekian juta. Hotel bintang 5. Pesawat bisnis kelas. Saudara, tahun 90-an itu sudah ada yang seperti itu. Semua kita ada ujiannya. Jadi jangan, sekarang aku jenuh Tuhan ujian kayak gini. Aku jenuh masalah kayak gini. Loh, kalau jenuh yang ini besok yang lebih tinggi lagi bagaimana? Saudara, ujian kesusahan itu ujian yang paling ringan.
Kenapa? Karena kita susah, kita akan semakin dekat sama Tuhan, tidak berani menjauh-jauh. Tapi kalau sudah keliwat seneng, nah ini masalahnya. Akan berbeda. Orang jatuh itu selalu dari tempat yang lebih tinggi, bukan dari tempat yang lebih bawah. Itu rumusnya, betul. Tidak ada orang jatuh dari tempat yang bawah. Betul, saudara. Jatuh itu mesti dari tempat yang lebih tinggi. Ya. Saya tidak bilang kemarin, Tuhan, kapan selesai ujian ini? Tidak. Saya cuma bilang, Tuhan, aku kesel banget. Iya, aku sebel banget Tuhan dibeginiin orang-orang. Ya tahu bahwa memang ujian masih berlanjut. Gitu. Ujian di setiap level ada. Semakin tinggi levelnya, semakin halus ujiannya, dan semakin sulit lulusnya. Saudara. Kenapa? Karena itu benar-benar akan berbicara tentang hasil di waktu kita diproses. Di ujian-ujian level itu, hasil diprosesnya akan kelihatan. Saudara, kalau kita masih diproses, tidak kelihatan hasilnya. Karena Tuhan bantu 100%. Maksudnya gini, kita tidak suka doa, dikasih masalah yang luar biasa berat, akhirnya kita suka doa. Tuhan bantu dengan masalah. Tuhan bantu dengan pergumulan. Nah sekarang semua sudah lancar, tidak dibantu loh. Ayo. Terus apa? Integritasnya gimana? Makmur doa? Mau duduk di kaki Tuhan? Itu akan kelihatan hasil prosesnya. Ini gagal atau tidak itu waktu di ujian level yang atas. Kalau level bawah, Tuhan bantu 100%. Saudara. Iya. Tidak mudah, tidak mudah. Saudara, makanya tadi waktu saya pergi ke toko obat sama Ko Anil itu, kan ada 2 orang yang di situ dari distributor obatnya. Itu ternyata salah satunya anak Tuhan. Terus saya ngobrol-ngobrol sama dia periksa saya punya kolesterol apa. Ya, terus saya bilangnya doa, saya bilang supaya kamu besok nikah dapat jodoh yang baik. Dia bilang bukan yang takut sama Tuhan. Orang yang belum pernah masuk padang gurun itu membayangkan nama takut sama Tuhan berbeda dengan kita yang sudah masuk padang gurun. Ya, takut sama Tuhan berarti takut berbuat dosa. Bukan, itu maaf kata itu tidak penting, saudara. Tapi takut sama Tuhan tuh yang paling dalam tuh takut nyakiti Tuhan. Nek takut bikin dosa, yang lain-lain juga tak banyak takut kok, betul. Betul, bukan hanya orang Kristen, betul. Tapi takut nyakiti Tuhan itu loh. Itu yang sangat sulit, saudara. Karena kita punya perasaan itu harus berkorban supaya Tuhan senang. Nggak mudah, nggak mudah. Saudara. Kan saya pernah sampaikan sama saudara, saya sampai hari ini saya kok kalau Tuhan masih senang saya di tempat ini, saya senang. Gitu. Sudah, enggak usah komplain. Aman dong? Saudara, kenapa? Ya itu pengorbanan. Enaknya Tuhan, aku butuh nyaman, aku butuh. Ada alasan toh. Kan hambanya juga butuh istirahat yang tenang supaya bisa khotbah yang enak. Betul, supaya itu bisa Allah. Sana Tuhan mau masih kalau Tuhan sudah tidak senang saya di sana, dia pasti keluarkan saya dari sana. Kan begitu. Gitu, saudara, gampang-gampang dong mikirnya. Makanya ya sudah, saudara, mau apa gitu ya sudah, tetap di situ enak tuh, nggak pusing. Terus gimana? Ya sudah, Tuhan masih senang saya di situ gitu. Ya titik sudah. Kalau dia sudah nggak senang saya di situ, keluarin saya gitu loh. Jangan kita tidak senang minta Tuhan keluarin, betul? Sementara Tuhan bilang aku masih senang kamu di situ. Minta enak terus kita. Betul. Loh, jadi makanya tadi ketika dia bilang, ya takut sama Tuhan. Aduh. Saudara, kalau dia belajar masuk padang gurun, dia tahu namanya takut sama Tuhan. Saudara, ya, itu hidup dalam penyangkalan diri, hidup dalam penyangkalan diri. Tidak mudah, tidak mudah. Saudara, ya, sakit, jangan bilang enggak. Saudara, kadang ada kepedihan, ada. Kadang ada kesesakan, ada. Saudara, tapi bukan masalahnya ada dan tidak adanya. Yang masalahnya bisa mau jalan terus enggak gitu loh. Yang dilihat kan jalan terus tidak, bukan waktu sesak. Tuhan bilang, ya tenang nak, kamu kesesakan istirahat dulu ya, duduk manis di sini sampai kau sembuh. Ya dah, aku tunggu kau sembuh 12 tahun lagi baru sembuh. Biasanya kan begitu orang lama sembuhnya. Saudara, enggak jalan terus enggak mudah, saudara.
Ya karena menyenangkan Tuhan itu berarti tidak menyenangkan diri kita sendiri. Itu aja sederhana. Menyenangkan Tuhan berarti memilih untuk tidak menyenangkan diri sendiri. Dan itu sangat sulit. Karena kita manusia yang berdosa ini selalu ingin menyenangkan diri kita sendiri. Saudara. Berat, saudara. Ya, sakit. Banyak berkorban, banyak. Saudara, jangan pikir tidak ada lengkap korbannya. Korban uang, korban perasaan, korban waktu. Macam-macam saudara boleh sebut dah. Terus kenapa dilakukan? Kembali ke masalah cinta. Kembali ke masalah aku sudah kadung mengasihi Tuhan. Tapi enggak, aku harus pulang. Kenapa? Sekarang saya mau kasih tahu kuncinya, saudara. Kalau saudara dan saya punya problem, tidak pernah mau benar-benar dekat sama Tuhan. Terus cari Tuhan, nempel sama Tuhan. Kita tidak akan pernah takut untuk jauh dari Tuhan. Saya ulang kalimatnya. Kalau kita tidak pernah benar-benar dekat, maka kita akan berani jauh. Tapi kalau sudah pernah ngalami yang namanya kesesakan maha super di hidup ini, terus benar-benar nempel sama Tuhan, besok nggak berani jauh lagi. Kenapa? Satu, sudah kapok, pernah asal sok rasa dekat, sok rasa sudah karib sama Tuhan, ternyata enggak sama sekali, makanya terus datang dan itu bertahun-tahun cari Tuhan sampai nempel. Terus apa lagi? Ini jadi yang pertama, beri rasa kapok yang luar biasa. Yang kedua, timbul rasa mengasihi Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, tetap mau cari Tuhan, tetap mau belajar taat sama Tuhan, tetap mau mengutamakan perintah Tuhan. Itu terbentuk pola hidup yang sudah mendahulukan ketaatan. Saudara. Saya bilang no. Saya tetap mau pulang Indonesia. Saudara, kok bisa gitu Pak Asen? Ada ketakutan jauh dari Tuhan. Kalau saudara dan saya sekarang belum pernah dibikin kapok dengan hidup yang asal-asal dekat sama Tuhan, saya mau sampaikan, merasa dekat tapi tidak benar-benar dekat. Tidak akan besok kapok. Ya, kalau sudah benar-benar istilahnya semua jalan dia tutup. Semua apapun dia tutup. Dan kita tidak melihat satu titik terang pun di hidup kita bertahun-tahun. Di situ baru kita mengerti, aku sangat butuh Tuhan. Ya, jadi jangan berpikiran, Tuhan apa sih masalah saya begini berat? Kenapa Tuhan tidak langsung jawab? Kenapa aku bisa tolong, bisa langsung? Bisa, betul saudara. Kalau dia mau. Tapi kapoknya itu loh saudara. Yang dibutuhkan di dalam hidup ini. Ya. Kadang pernah saya mau lari. Udahlah berhenti dah. Pelayanan saya bilang. Saya bilang Tuhan, ini dunia pelayanan kok begini jahat. Kita di dunia bisnis tidak begini. Di dunia bisnis itu oke lah ada bohongi orang, tapi aturannya tidak sampai kelewatan seperti di dunia pelayanan. Saudara. Contohnya dunia bisnis tidak bohong. Ya modalnya sekian. Itu kan ya dunia bisnis saudara. Sehingga saya bilang Tuhan, aku tidak mau lagi pergi pelayanan. Di dunia bisnis pun kita cengli. Saudara, kalau kita punya hotel bintang berapa, kita tidak berani naik-naikkan bintangnya. Misalnya bintang 3 kita tulis hotel kita bintang 5. Loh, itu tidak bisa bikin-bikin sendiri. Terus ditulis ada kolam renangnya. Orang datang mana kolam renangnya? Itu Pak, kolam kodok. Ya, semua harus benar. Saudara. Jadi saya bukan karena sakit hati mau berhenti. Bukan karena kurang uang, kurang berkat. Bukan. Karena melihat Tuhan ini dunia gelap gini loh Tuhan. Tapi ada remnya. Aku tidak berani lagi takut jauh dari Tuhan. Aku pernah hidup walaupun aku beribadah. Tapi aku tetap jauh di mata Tuhan. Belum benar-benar dekat. Makanya ketika dikasih masalah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat.
Nah, sudah itu tidak berani, jauh lagi. Itu loh, saudara. Tapi kalau belum benar-benar dekat, punya masalah ditolong, engkau tidak pernah benar-benar dekat sama Tuhan. Dan belum efek kapoknya itu benar-benar tertanam. Saudara. Ya, kapoknya belum benar-benar tertanam. Terus belum tumbuh cinta. Belum tumbuh, kalau aku tidak doa rasanya aneh loh. Gitu. Ya, kok rasanya kalau aku tidak baca Alkitab, kayak enak-enak ya. Jadi, saudara, bukan sebagai sebuah kebiasaan. Tapi manusia rohaninya karena sudah biasa dikasih makan, sekarang nggak dikasih makan, lain rasanya gitu loh. Bukan karena memang sudah mati, ya kalau sudah mati tidak dikasih makan sih memang, betul. Saudara, jadi ayo, ya, masalah yang berat, penderitaan yang berat, itu baik untuk perjalanan hidup selanjutnya. Saudara, perjalanan hidup selanjutnya supaya kita ini hati-hati tidak sembarang jalan. Kita sudah belajar, kita dulu sembarangan. Nah, terus hasilnya apa? Proses yang sekian lama dalam penderitaan. Nah, besok nyanyinya, ku tak dapat jalan sendiri. Nah, itu benar-benar dari hatinya, bukan karena WL suruh nyanyi. Saudara, jadi masalah itu mengukir hukum Tuhan di hati kita. Masalah itu membuat kita menghargakan Tuhan lebih dari sebelumnya, kata kitab Mazmur. Saudara, jadi ayo bertahan di dalam masalah. Tidak usah suruh tengking. Betul? Makanya kan kita tidak ada konseling. Kenapa? Kita tidak fokus pada masalah. Karena masalah justru yang merubah kita. Ya kan? Ilmu psikologi kan mengakui itu. Orang kalau dia ingin berubah, dia hanya sukses mengadakan perubahan 20%. Tapi kalau orang dipaksa oleh keadaan berubah, dia akan berubah 80%. Jadi, saudara, itu ilmu psikologi mengakuinya. Ya, terus kalau kita dipaksa oleh keadaan, kita akan berubah 80. Plus didiemin terus sama Tuhan bertahun-tahun, kita akan dapat 20%-nya lagi, gitu loh. Ya, itu. Terus gimana? Nah, kembali saudara, ketika engkau dan saya terus-menerus berdoa terus bertahun-tahun, fokus doanya, prioritas doanya otomatis berubah. Dulu aku datang karena aku cuma butuh pertolongan. Sekarang aku datang karena aku merindukan engkau. Engkau tolong, tak tolong, aku tetap butuh pertolongan, tapi itu sudah tidak menjadi yang utama tujuanku datang kepadamu. Jadi, kalau saudara dan saya perhatikan ya, banyak ayat di Alkitab itu menuliskan, ya walaupun tidak langsung kalimatnya, kita itu disempurnakan lewat penderitaan. Nanti sebentar saya carikan ayatnya. Ya, saudara, supaya saudara dan saya nggak usah selalu fokus. Oke lah sakit. Iya, saudara, saya nggak bilang nggak sakit loh. Ya, seperti saya tadi cerita tuh. Difitnah, diapa-apain, diem, nunggu pembelaan Tuhan. Sekarang sudah 10 tahun. Belum. Ketika saudara dan saya diproses Tuhan, kita juga akan bersikap tidak menuntut balas dan tidak fokus untuk Tuhan balas orang itu. Karena mata kita sudah sekarang, mataku tertuju padamu. Itu loh, nggak liatin. Tuhan, kok dia belum digebuk Tuhan? Tuhan, kok dia malah tambah kaya Tuhan loh. Kenapa saudara? Makanya itulah saudara dan saya dilatih bertahun-tahun cuma lihat Tuhan. Gitu loh fungsinya. Loh. Pak kok enggak enak gini? Ya memang enggak enak. Saudara kan jelas Alkitab bilang untuk masuk surga kita harus banyak menabur, betul? Begitu Alkitab bilang. Banyak menderita. Saudara. Makanya ayo sekarang jangan sakit hati kalau masalah itu belum diangkat. Jangan
kecewa sama Tuhan kalau masalah itu belum ada perubahan. Jalani saja. Ya kadang-kadang bisa kita jengkel, bisa kita marah, bisa, bukan berarti terus stabil perasaan kita terus, enggak. Tapi begitu gak tuh ya kayak saya, Tuhan aku kesel Tuhan begini Nor. Gitu. Masih aja orang-orang begini kelakuan gitu. Ya terus saya enggak bilang Tuhan karena engkau enggak segera mengangkat saya. Nah, itu berarti menyalahkan Tuhan. Nah, kayak yuk 80% berubah karena ada tekanan dari luar. Nilai 8 loh. Kalau nilai 8 pasti lulus loh, saudara. Betul? Tapi supaya sempurna, plus di dalam juga mau dan rela dan ikhlas. Saudara. Iya. Gitu loh, saudara. Terus gimana? Nah, ada penderitaannya lagi? Ada. Saudara, wah tapi gimana? Kan kita berhikmat. Ini berhikmat apa yang begini nih, saudara? Ya kalau ngomong uang pakai hikmat, betul? Ini bahaya nih pakai itu, berarti namanya kompromi. Saudara, kompromi. Saya sering seperti itu, saudara. Ya, kasih uang banyak-banyak terus ngapain? Pasien gini loh. Supaya saya bilang iya. Oh, enggak ada. Saudara. Mestinya mereka berpikir gini. Mereka sekarang kasih saya uang. Supaya dengan perkataan saya menyetujui supaya apa yang mereka lakukan supaya berhasil. Kan bodoh mereka. Kenapa bodoh? Lah saya sendiri saya sendiri butuh uang mereka. Bagaimana saya bisa membuat mereka berhasil? Bisakah orang-orang tidak punya uang memberikan orang uang? Tidak bisa. Terus kalau gitu gimana? Dikasih lagi besok saudara uang sama mereka? Enggak. Kenapa? Kami kasih Anda itu kalau Anda nurut. Kalau Anda tidak nurut ya kami tidak kasih. Gitu loh saudara. Ngerti maksudnya? Nah berani tidak nurut. Terus berani tidak khotbah keras-keras. Tidak populer. Tidak terkenal. Tidak banyak jadwal. Jadi ada ujiannya lagi. Ujian apa? Kamu cari kesenanganmu sendiri. Kau memakai aku dan firmanku untuk memperkaya dirimu. Atau aku memakai kamu untuk menyampaikan firmanku. Cuman begitu doang toh. Nggak nyaman. Jadi terus apa? Jangan kita terus berharap nek kita taat berkat. Salah. Saya mau beritahu. Nek taat, ente-entean. Saya mau sampaikan, supaya tidak kecewa. Supaya saudara dan saya tidak kecewa. Ya. Kalau engkau taat, karena Tuhan melihat engkau dan saya mau taat, maka dia akan didik dengan lebih serius lagi. Bukan, oh anakku mau taat. Malaikat cepat antar, kasih dia banyak-banyak. Bukan, karena Tuhan bilang, oh anakku mau belajar. Malaikat susun kurikulum lagi. Itu. Saudara, jadi jangan pernah membayangkan ketika engkau dan saya taat berlimpah ruah. Itu salah. Ya, buang pikiran itu jauh, ya. Justru ketika engkau dan saya taat, itu kesempatan Tuhan untuk terus memoles lebih. Nggak enak? Nggak enak. Ya. Sakit? Sakit. Nggak nyaman? Nggak nyaman. Terus gimana? Pak, berapa lama? Oh, lama sekali. Saudara cuma pernah dengar 16 tahun loh. Saudara belum pernah dengar kelanjutannya loh. Jadi, jangan kemudian, oh saya taat. Sebentar lagi aku diberkati. Sebentar lagi aku keluar dari masalah. Enggak, saya mau sampaikan. Kalau engkau taat, Tuhan bilang, malaikat gimana? Boleh Tuhan, lanjutkan. Ya toh? Ya toh, malaikat bilang, boleh Tuhan lanjutkan lagi. Betul? Dari dokter umum ke dokter spesialis. Boleh lanjut. Loh, sekolah lagi. Loh, kok sekolah lagi? Sekolah lagi. Saudara. Terus gimana? Kecewa? Marah? Ngamuk?
Saya tidak pernah tanya Tuhan, engkau sudah kasih saya uang, kenapa kau ambil kembali? Tidak pernah keluar dari mulut saya. Ya sudah, keluar, terima kasih Tuhan, masih ada uang yang dikeluarkan. Terima kasih Tuhan, masih ada yang diambil. Terima kasih Tuhan, masih ada yang dipakai. Langsung berlimpah luah, berlipat ganda. Darah. Saya mau sampaikan sama saudara, supaya saudara tidak kecewa. Justru karena Tuhan lihat kita mengasihi dia, maka dia poles lagi. Dia poles lagi. Kenapa? Anak ini ada harapan untuk dipoles terus. Gitu loh. Misalnya saudara anaknya pinter. Wah ini pinter anak ini, bisa dikuliahkan. Tapi kalau anak ini, aduh, naik kelas juga pas-pasan. Naik kelas, waduh kalau kasih kuliah, wis ragu lah, buang-buang bi. Ya. Gitu loh saudara. Ya, jadi ayo. Ayo saudara. Tekanan-tekanan membuat kita tambah tidak berani jauh dari Tuhan. Masalah yang begitu berat yang pernah kita alami membuat kita ngerti kita sangat butuh Tuhan. Dan jangan coba jauh. Jangan coba jauh lagi. Kapok sudah tidak berani. Ya, jadi Tuhan tidak perlu ngomong, nah kau sudah jauh. Tidak perlu. Kenapa? Aku sudah kapok. Itu loh saudara. Aku tahu nek jauh itu kayak dulu ngalamin tidak enak. Berseru Tuhan diem. Berseru Tuhan diem. Saudara, jadi jangan, saya sudah taat, sebentar lagi berkat. Saya sudah nurut, sebentar lagi selesai masalahnya. Belum. Tuhan mengubah kita lewat penderitaan. Lebih banyak perubahan menuju yang baik lewat penderitaan. Tapi juga lebih banyak perubahan menuju ke yang buruk lewat kelimpahan. Ya. Jadi, ayo sekarang. Tidak usah minta. Tuhan gimana, lepas Tuhan. Berhentilah doa-doa begitu. Amin. Ya kayak saya ada. Anak-anak ribut. Ya sudah Tuhan minta tidur yang nyenyak Tuhan. Ya, mau apa? Saya tidak bilang, Tuhan berapa lama lagi aku di sini? Tidak usah. Ya, Tuhan minta tidur yang nganu aja lah. Ya, jadi ayo sekarang. Masalah adalah sahabat. Halo. Iya toh. Ya, problem adalah pendorong perubahan. Iya kan? Terus kesesakan adalah roket untuk semakin mendekat Tuhan. Terus jawaban yang terus belum dan terus mengalami penundaan bertahun-tahun adalah didikan yang mengubahkan luar biasa. Dan yang paling enak adalah kapok. Nah, itu saudara. Ya, makanya kalau mau bikin aneh-aneh lagi, ingat, mau dilempar padang gurun lagi? Ya, jawabannya enggak. Itu. Jadi itu memberikan rim yang kuat. Nah, kalau belum pernah Tuhan bilang, aku belum lihat kamu kapok gimana? Ayo. Terus Tuhan belum lihat kita dekat sama dia gimana? Ya terpaksa, malaikat silakan dia mau remedi, betul? Iya, remedi dulu, kasih dia kesempatan remedi. Kalau dulu namanya hair, saudara. Ya, ulangan lagi, betul? Ulangan lagi jelek, kasih remedi lagi, betul? Jelek lagi, oke, tunda dulu remedinya, 2-3 tahun lagi baru kasih ulangan lagi. Terus gimana? Ya tetap kelasnya sama, amin. Dan kita mengeluh. Jadi, ayo. Kita mau lanjutkan doa sampai jam 6. Masih ada 1,5 jam lagi. Ya. Kita mau doa lagi. Jadi mau ke kamar kecil. Yang mau ke belakang ada kamar kecil lagi 1. Supaya tidak terlalu banyak ngantri. Mari. Kita masih lanjut sampai jam 6. Hati saya sudah terhibur saudara. Ya. Dari semingguan kesel ini ya.